Iya, Pak. Oke. Halo, selamat siang, Bu. Wah, kok hari ini wajah Ibu kelihatan gelisah? Ada apa, Bu? Kelihatan banget ya, Pak. Saya lagi gelisah nih. Iya, kelihatan banget lah. Apalagi kalau kita ngobrol berdua kayak gini nampak kan loh, Bu. Ada masalah Ibu hari ini? Sebenarnya nggak ada apa-apa, Pak. Cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching ini. Sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Wah, iya ya, Bu. Kenapa rupanya kelas Ibu? Oh, bolehlah. Nanti kita bantu, aku bantu di sini. Mana tahu bisa dapat mencerahkan masalah yang Ibu alami. Nah, dari apa yang Ibu dapatkan di kelas rupanya kemarin? Gini, Pak. Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran. Setelah pergantian jam pelajaran itu kan Pak, ribut kali anak-anak selalu, macam mana lah bisa mereka tuh jalan ke sana kemari, susah mengamankannya Pak. Jadi masalah Ibu ini cara mendapatkan fokus kembali peserta didik kita di kelas ya. Iya Pak. Jadi apalagi pas jam pelajaran kan, kita tahu semua lah guru-guru di sini. Itunya masalahnya. Ketika udah jam pelajaran, semua murid masuk kelas pun terlambat, paling cepat pun 5 menit gitu. Karena gimana juga ya kan, istirahat kita ada 15 menit, sedangkan ada jam pelajaran gitu. Jadi agak terhenti di situ ya Bu. Iya Pak. Situasi yang saya harapkan itu ya situasi yang kondusif, aman, baru kemudian anak-anak fokus kembali gitu Pak. Oh, itu Ibu yang situasi saya harapkan ya. Iya Pak. Jadi situasinya sekarang kayak mana rupanya Bu? Ya saya inginnya setelah jam olahraga berakhir, biasanya kan murid-murid itu nggak langsung masuk kelas Pak. Mereka malah pergi ke kantin, ada lagi yang main-main. Sampai saya tungguin 15 menit, belum juga masuk ke kelas. Asik mereka itu jajan, kemudian terlambat masuk, dan kurang memperhatikan pembelajaran Pak. Oh iya ya, kayak gitu rupanya murid-murid di kelas Ibu ya. Iya Pak. Kalau Ibu rasa apa aja yang mempengaruhi hal itu Bu? Mungkin ya Pak, yang saya rasa itu kelelahan. Setelah olahraga itu kan capek ya kan Pak. Atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan di kelas, di dalam kelas gitu. Masih Oh terbawa iya ya, suasana main di luar itu Pak. biasalah namanya anak-anak ya kan. Iya Pak. Tapi situasi yang Ibu inginkan kayak mana ya ceritanya ini? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran saya. Jangan nanti setelah waktu pelajaran penjas mereka senang. Ketika masuk bukan lagi pelajaran penjas, mereka melempem, udah hilang semangat mereka untuk belajar. Memang bener lah, harus semua pelajaran gitu ya, harus merasa senang gitu. Iya Pak. Jadi kayak mana lah adanya respon Ibu biar masalah Ibu ini bisa teratasi, kemudian ide Ibu itu bisa terwujud. Gimana ya Pak ya? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kali ya Pak di kelas ya Pak ya. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu ya kan, mereka mungkin fokusnya awalnya di luar, masih ke bawah suasana di luar. Jadi bagaimana fokusnya itu lagi cepat kembali gitu ketika di dalam kelas. Nah, benar kali itu Bu. Ya kan? Cobalah nanti Ibu buat ya kan pembelajaran yang menyenangkan. Ya kan? Oh gitu lagi. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai pembelajaran yang menyenangkan itu, Bu? Menurut saya masih di posisi angka 6 Pak, belum lah sampai yang bagus atau angka 9 atau angka 10, masih di posisi 6 gitu Pak.
belum baik Ya lah gitu. gitulah. Di tengah-tengah lah ya Bu, Iya di sedang-sedang ya. tengah-tengah. Iya Pak. Namanya kadang kita punya rasa bosan juga kadang-kadang ya Bu, sebagai seorang Nah, guru ini. bener Pak. Nah, jadi saya bertanya, apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Saat ini sedikit saya itu sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran sosial emosional juga saya sudah sedikit paham dan sudah mulai saya praktekkan Pak. Mungkin itu bisa juga membantu saya ya Pak ya. Itu lagi, ya kan? Udah Ibu pelajari tentang pembelajaran menyenangkan. Ibu banyak mungkin melihat sosial media, Ya, kemudian kemudian pembelajaran sosial breaking. media. Iya, udah mulai belajar-belajar seperti itu ya Bu, rupanya ya. Iya Pak, udah mulai Tapi saya terapkan. ada yang mau saya tanya lagi Bu. Iya, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu Pak untuk mengintegrasi pembelajaran sosial emosional dalam perangkat pembelajaran saya Pak nantinya. Oh, itu hanya integrasi aja ya Bu. Kalau action aku rasa Ibu udah paten lah nanti ya kan. Jadi Mungkin lah Pak. kira-kira apalah solusinya untuk meminimalisasi hambatan yang Ibu dapati di dalam pembelajaran tersebut? Sepertinya saya akan cepat-cepat menyelesaikan untuk pembuatan RPP lah Pak. Lalu memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Oh, pas itu. Itu menurut saya sih Oke, Pak. pasnya itu Bu. Kalau gitu, sekarang rencana Ibu apa? Langsung ini, action. Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas itu menggunakan roda emosi itu Pak. Nah, itu kan Iya. bisa menggunakan roda emosi. Nanti saya bertanya juga mengenai suasana mereka, suasana hati mereka. Kemudian ice breaking juga saya buat nanti Pak. Kemudian ini mindfulness. Nah, saya mau buat itu praktek kesadaran penuh atau mindfulness Pak, dan mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga untuk untuk mengembalikan ya Pak fokus mereka gitu Pak. Nah, saya tertarik kali sama mindfulness itu Bu. Ya kan? Kira-kira gimana strategi Ibu untuk melakukan teknik mindfulness itu Bu? Kan yang saya pelajari ada 3 teknik ya Pak ya, ada teknik stop, kemudian ada yang visual, melihat kan Pak, Iya. teknik melihat, kemudian ada teknik mendengar musik gitu. Tapi cocok itu saya menurut saya sih yang lebih cocok itu teknik stop Pak. Itulah nanti yang saya akan gunakan untuk anak-anak gitu. Saya praktekkan sama mereka. Nah, saya juga boleh tambahan sama Ibu. Ibu kan punya sosial media tuh, ya kan? YouTube, ya kan? Ada berbagai banyak instrumen-instrumen untuk teknik stop. Coba Ibu pelajari nanti ya. Oh iya Pak ya, benar ya. Nanti saya pelajari juga instrumen-instrumen musik yang ada di YouTube itu saya coba nanti cari-cari. Nah, referensinya. Oke. Satu lagi Bu, kan Ibu bilang dari 1 sampai 10 skalanya untuk pembelajaran Ibu menyenangkan itu kan cuma di 6. Berarti itu angka yang kalau menurut kita itu angka-angka yang sedang lah gitu ya kan. Benar. Kayak mana lah cara membuat pembelajaran atau kuis itu lebih menyenangkan Bu? Kalau biar menyenangkan itu pembelajaran yang biar menyenangkan ya Pak ya. Iya. Ya saya bisa juga buat kelompok belajar, kemudian keluar kelas juga sih sebenarnya bisa juga ya kan Pak, keluar kelas, Iya, memanfaatkan lingkungan sekitarnya, kemudian game-game pembelajaran tapi menggunakan game gitu Pak. Itu kan menyenangkan juga. Mantapnya ide Ibu rupanya. Jadi apa aja kriteria keberhasilan Ibu itu kalau Ibu rasa rencana Ibu itu berhasil? Apalah kriterianya? Untuk kriteria keberhasilannya Pak, saya mau Pak murid tuh lebih fokus gitu Pak sama pembelajaran yang saya
saya ajarkan gitu. Iya ya. Iya Pak. Udah gitu nanti lebih senang murid-murid belajar pelajaran ibu kan ketimbang pelajaran-pelajaran yang lain, atau sama-sama senang lah murid itu belajar semua pelajaran yang ada di sekolah kita kan Bu? Bener Pak, itulah yang saya harapkan, anak itu bukan hanya pelajaran Penjas aja atau PJOK aja mereka itu senang, tapi pelajaran yang lain juga mereka harusnya bisa tertarik, semangat gitu. Oke, mantap Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang tadi udah kita bicarakan Bu? Untuk pembelajaran ini mempersiapkan RPP, mungkin itulah yang saya segerakan gitu Pak. Itu yang memang saya realisasikan harus cepat gitu, biar nanti untuk mempraktekannya juga bisa cepat juga. Keren Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi Ibu itu kapan nih Bu rata-rata kira-kira? Gimana ya Pak ya? Mungkin kalau 1 minggu belum kelamaan itu kan Pak? Kalau menurut Bapak itu. Mantap Pak. Wah mantap lah itu 1 minggu. Oke. Iya Pak ya. Sekarang biar kita tahu bahwa dalam 1 minggu itu sudah ada progres Bu. Gimana kalau kita janjian lagi nanti? Kapan itu Pak? Minggu depan, 2 minggu setelah ini ya Pak ya? Nah, mantap lah. Oke, 2 minggu setelah ini kita apply ya Bu, setuju ya? Kumpul Iya, lagi kita ya untuk Iya. update-update perkembangannya ya. Iya Pak. Satu lagi Bu, menurut Ibu siapa saja yang perlu dimintai dukungannya untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Kalau saya sih niatnya ikut melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya gitu Pak, ya sama kayak Bapak juga ya kan, kemudian guru-guru yang lain juga yang di sekolah kita gitu Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Cocoknya itu Pak? Wah, luar biasa kali lah Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Boleh panggil saya Bu sekali-sekali nanti. Kita belajar sama-sama tentang RPP, tentang sosial emosional, ya kan? Biar saya juga tahu gimana cara pembelajaran menyenangkan gitu. Mana tahu ada juga RPP saya yang salah, bisa kita perbaiki sama-sama kan Bu? Benar Pak, tapi saya rasa lah Bapak lebih hebat sih kalau untuk pembelajaran yang menyenangkan. Sama-samanya itu Bu semua. The last question Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah Pak, setelah ngobrol sama Bapak saya dapat pencerahan gitu Pak, kemudian mendapatkan ide-ide dan untuk mengembalikan fokus sama fokusnya anak-anak, mau itu menggunakan teknik stop, bahkan Bapak ngasih juga ide untuk mencari instrumen-instrumen yang ada di YouTube gitu. Banyak sekali ide yang udah saya dapatkan dari pembicaraan kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang ini sama Bapak. Wah, keren kali ya Bu rencana-rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan. Semoga semua rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya Pak, semoga Pak rencana ini sesuai dengan harapan saya gitu. Dan kriteria keberhasilannya bisa mencapai 9. Oke, setelah nanti kita jumpa ya kan, pertemuan ini kita update lagi 2 minggu lagi. Jadi saya di sini juga berterima kasih karena Ibu juga sudah mau meminta pendapat dari saya, ya kan? Kita harus sama-sama kayak gini Bu. Kalaupun saya ada masalah, nanti Ibu bisa coaching saya juga untuk kemudian hari. Oke, terima kasih atas diskusi kita hari ini ya Bu. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga terima kasih sama Bapak karena sudah mau meluangkan waktu, sudah mau menemani saya, mendengarkan saya, keluh kesah saya ya Pak ya. Oke, sama-sama ya Bu. Sukses untuk kita ya Bu. Ya Pak. Aduh, pagi Bu Nani. Pagi Pak Regen. Aduh, mau curhat lu aku. Aduh, Ibu nanya-nanya sehat lagi. Gak nengok ini muka aku sedih kali. Kenapa Bapak?
Aduh, aku hari ini dapat teguran lah. Tadi habis upacara, dipanggil aku sama Pak Kepala. Ditegur Pak Kepala loh aku. Boleh Oh, kira-kira kita ngomong, Bu? ya boleh lah Pak. Saya juga mau tahu ceritanya kenapa Bapak ditegur ini. Tapi nanti ya Pak ya, waktu istirahat bisa. Oh boleh kan lah Bu. Ya udah lengkap menimbu kosongnya, biar nanti kita enak. Jadi dengan kesadaran penuh kita ngomongnya Bu gitu. Gak dalam kondisi Iya. panas kayak gini. Nanti ya Pak, kita ngobrolnya di ruangan guru aja ya Pak ya. Oke, siap-siap Bu. Saya tunggu ya Bu. Ya, Bu Nani, ya Pak Regen. apa Ibu masih istirahat? Ini istirahat kita ini. Ayo, katanya Bapak Iya. ada yang mau disampaikan sama saya atau ada yang mau diceritakan sama saya, ya kan Pak? Iya, pasnya itu Bu. Tapi masih adanya kegiatan Ibu, biar kita enak ngobrolnya gitu. Sejauh ini udah nggak ada lagi karena nanti les ke 45 saya off Pak. Oke. Jadi inilah Bu, aku mau cerita lah. Apa itu Pak? Tadi kan aku dipanggil Pak Kepala, ya kan? Ibu tahu Iya. kan tadi pasukannya di grup itu kan? Iya memang ya saya baca tadi memang. Iya dipanggil loh aku tadi. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas sekolah, ya kan? Mm-mm. Pengawas itu baru siap pula supervisi ke kelas saya, Mm-mm. ya kan? Jadi saya ditegur karena saya mengajar tanpa buku teks. Oh begitu Pak. Memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Saya pakai sumber belajar lain, Bu. Ya kan? Saya pakai sumber belajar lain yang saya ambil langsung dari Google. Ya kan? Baik Iya. bukunya maupun soal-soal latihannya. Saya pikir itu jadi hal yang lebih simpel gitu, Bu. Tentunya malah kena tegur kayak gini, Bu. Iya, iya. Apa yang terjadi setelah Bapak mengatakan hal yang demikian itu tadi, Pak? Ya, gimana ya, Bu? Namanya pengawas kita juga udah lebih dewasa gitu ya kan. Mhm. Jadi agak kesinggung kemarin aku bilang kayak gitu, Bu. Lebih bagus lah, Bu, sumber belajar dari internet ketimbang dari buku bacaan atau buku teks gitu ya kan. Jadi merasa tersinggung lah dia, ya kan. Itulah kemudian diceritakannya lah sama Pak Kepala, dipanggil aku. Wah, berabe lah masalahnya, Bu. Menurut Bapak, apakah penyampaian Bapak kepada pengawas itu benar atau salah, Pak? Kalau menurut saya ya benar-benar aja lah, Bu. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya masih berpedoman kok sama kurikulum yang berlaku sekarang. Gak asal-asal kok aku ngambil materi buku, baca juga nih buku teks. Tapi aku rasa yang itu lebih gampang, ya yang itu aku ambil gitu. Gitu ya Pak. Jadi kalau menurut Iya. Bapak, ada nggak kata-kata Bapak yang menyinggung perasaan pengawas itu? Gimana ya, Bu? Coba Saya Bapak paham. ingat dulu, flashback dulu, ingat dulu. Ada nggak yang sedikit menurut Bapak ucapan Bapak itu menyinggung pengawas? Iya ya, kalau menurut saya sih, Bu, ya kan, saya mereka memang bilang kemarin bahwa bacaan buku konvensional itu peranannya nggak banyak gitu, karena lebih banyaknya dari buku di internet, ya kan, modul-modul gitu, Bu. Jadi saya sadar penyampaian saya mungkin ada yang terlalu keras atau terlalu kasar kemarin, Bu, sama pengawas. Jadi kurang tepat lah saya rasa. Ya Pak ya. Mungkin itulah yang menyinggung Bapak itu ya Pak ya. Iya, aku menganggap soal-soal dari internet itu kayak wah hanya internet aja gitu, sumber-sumber belajar gitu. Merasa tersinggung lah ibu itu gitu, karena mungkin ya ibu itu termasuk guru-guru tua, ya kan, begitu kurang melek internet. Jadi aku agak keras pula kemarin sama ibu itu ngomongnya, ya kan.
mungkin Mm-mm. tersinggung lah sekarang itu gitu kurasa. Iya benar Pak. Tapi kalau menurut saya Pak, buku konvensional itu memang sangat penting Pak, menunjang pembelajaran juga kan. Memang benar dari Google itu juga banyak kan sumber-sumber pelajaran yang bagus gitu kan, itu untuk menambah referensi kita. Tapi untuk buku konvensional itu harus juga gitu Pak, kalau menurut saya sih. Itulah Bu, memang mungkin saya sadar lah Bu, penyampaian saya Mm-mm. yang salah kemarin sama Bu, Ibu pengawas kemarin. Iya Pak ya. Dari masalah Bapak yang Bapak hadapi, sekarang hal apa yang Bapak inginkan? Kalau yang Bapak inginkan. Apalagi kira-kira Bu, aku pengen kali minta maaf sama Ibu pengawas, tapi bingung kayak mana caranya, ya kan? Mm-mm. Jadi aku pengen kali supaya Ibu pengawas itu, ya kan, mau Mm-mm. maafkan saya. Tapi beliau juga Mm. harus mau menerima bahwa kita itu belajar nggak hanya dari buku bacaan aja Bu gitu. Dari teks konvensional, Mm. dari teks dari internet juga bisa. Jadi dua ya Pak ya, banyak sumber sebenarnya. Buku teks konvensional oke, dari YouTube pun oke, dari Google pun oke, dari Instagram pun TikTok pun sekarang juga oke ya kan Pak ya. Itu menurut Bapak ya Pak ya. Bukan hanya kita hanya ke buku teks aja gitu ya sumbernya ya Pak ya. Pas sekali lah itu Bu. Nah, kemarin Bu, aku ngeliat loh, Hmm. sangkin aku sama sosial media ini senang kali. Aku lihat loh kemarin di TikTok bahwa konten kreator tentang dunia pendidikan diundang loh di Hari Guru Nasional di Jakarta. Wah mantap, aku pengen kali kayak mereka. Makanya aku bilang belajar dari internet. Memang agak keras lah suaraku kemarin, tapi itulah kesalahan bukan. Ya aku memang sadar lah sekarang sumber belajar itu nggak hanya dari internet, tapi dari buku konvensional juga bisa. Harus ada buku konvensional dan juga ada dari internet. Jadi kalau menurut Bapak, eh siapa yang bisa Bapak mintai bantuan untuk Bapak menyampaikan permohonan maaf Bapak sama pengawas? Ya siapa lagi kalau nggak Bapak Kepala Sekolah, ya kan? Saya rasa orang yang paling dekat sama pengawas kita kan Bapak Kepala Sekolah kan Bu. Jadi Benar, menurut saya orang yang kontribusinya paling besar untuk bantu saya sekarang ini ya Pak Kepala Sekolah juga, walaupun dia yang negur saya tadi. benar Pak, benar. Iya, karena Bapak itu kan lebih dekatnya sama pengawas kan, kepala sekolah kan. Udah gitu pun bisanya adanya nomornya kepala sekolah juga. Maksudnya adanya nomornya pengawas sama kepala sekolah ya kan Pak ya. Jadi Benar nanti Bu. mau Bapak mintai tolong itu kepala sekolah gitu ya Pak ya. Iya benar Bu. Kemudian eh apa yang akan Bapak sampaikan kepada kepala sekolah Pak? Nah, jadi kan tadi Bapak itu kayak apa marahnya sama saya kan Bu, panggil pagi-pagi. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin dia masih panas lah hari itu, ya Ya. kan? Tapi Mm-mm. nanti pas saya ngatur janji lagi sama Bapak Kepala Sekolah, saya akan Mm-mm. jelaskannya sebenarnya kronologis kegiatannya. Tadi saya mau jelaskan, tapi Bapak itu udah keburu marah, saya takut gitu Bu. Ya kan, tapi nanti kalau ketemuan sekali lagi, saya rasa emosi Bapak itu udah stabil lagi kembali, ya kan. Saya mau jelaskan kayak mana sebenarnya cerita kemarin itu sama supervisi pengawas, ya kan, sama ibu pengawas. Jadi biar tahunya sebenarnya Bapak itu bahwa pas supervisi itu ibu itu hanya nekankan untuk pakai buku teks, sedangkan saya hanya nekankan pakai internet. Biar clear gitu Bu, ya kan? Benar Pak. Jadi saya mohon sama Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya Bu sama pengawas dan menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Menurut saya tuh setuju sama Bapak itu Pak Regen. Jadinya nanti kan Bapak jumpai kepala sekolah setelah emosinya mereda ya kan Pak ya. Jadi nanti Iya. ngobrolnya juga enak dari hati ke hati gitu ya kan Pak. Mm-mm. Jadi kalau menurut Bapak lah, eh
Jika kepala sekolah apa rencana Bapak jika kepala sekolah itu menyampaikan amanat atau minta maaf Bapak ke kepala sekolah? Saya akan tunjukkan bahwa saya akan menjalankan harapan dari Bu Pengawas kemarin, Bu. Yaitu saya akan mengajar menggunakan buku paket, tapi saya tetap akan mencari referensi dan sumber lain, yaitu dari internet maupun dari media sosial yang lain, Bu. Saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks atau buku paket, Bu, gitu. Saya setuju kali tuh Pak, benar setuju sekali. Kira-kira lah Pak, kapan Bapak mau jumpain kepala sekolah? Saya rasa hari ini saya agak takut lah masih jumpain Bapak itu. Masih Mungkin, panas ya Pak? Iya, masih marah Bapak itu mungkin sama saya kan. Besok lah aku jumpai pagi-pagi ya kan. Saya nggak terlambat ke sekolah, biar saya memang nggak terlambat kan. Tapi saya cepat lah dari rumah gitu. Soalnya Bapak itu kan cepat datangnya kan, Bu. Iya benar. Iya, Kalau jadi pagi kan saya datang lebih cepat. gitu. Iya. Ngobrol sama Bapak itu empat mata dengan kesadaran penuh, ya kan, menjelaskan semuanya. Jadi besok pagi lah saya rencananya jumpain Bapak itu. Oke Pak, mudah-mudahan besok pagi Bapak jumpai kepala sekolah itu berjalan lancar, sukses ya Pak ya. Oke. Iya Bu, iya Bu. Saya tunggu informasinya gimana respon Bapak itu ke Bapak nanti ya Pak ya. Oke. Kan pagi saya jumpain Bapak itu, ya kan Bu? Iya. Siangnya saya mau jumpain Ibu juga. Kayak mana update-nya, ya kan? Iya, Habis benar. itu biar sama-sama juga ya kan, kayak mana ya? Biar masalah ini gak panjang gitu ya kan. Jadi nanti setelah selesai saya jumpai Pak Kepala, saya jumpain Ibu, saya update masalah saya. Mana tahu ya kan Ibu punya jalan keluar untuk pengawas, biar lebih baik nanti masalah ini dan lebih cepat kelarnya gitu. Oke Pak, saya rasa sih kalau rencana Bapak menjumpai kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf Bapak itu udah cara yang paling tepat menurut saya Pak. Semoga sukses ya Pak. Semoga berjalan dengan harapan, sesuai dengan harapan kita. Aduh. Iya Bu, aku pun makasih kali lah ya Bu. Udah banyak kali loh Ibu mendampingi aku. Banyak kali masalah-masalah aku akhir-akhir ini. Mungkin karena juga terkoneksi sama masalah keluarga di rumah ya kan. Makasih banyak kali lah Bu aku ucapkan sama Ibu ya kan. Karena Ibu maulah mendampingi aku dan sehingga saya di sini dapat mendapatkan solusi atas masalah-masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Saya pun gitu Pak, saya pun gitunya kan, jumpain Bapak pun bincang-bincang masalah saya juga gitu, coaching sama Bapak juga gitu, samanya kita Pak, sama-sama gantian lah kalau ada masalah saya jumpain Bapak, sekarang Bapak ada masalah jumpain saya gitu. Oke Pak Regen. Iya Bu, makasih banyak ya Bu, sukses untuk ya. Ya jangan terlalu dipikirkan ya Pak masalahnya. Ya Bu. Oke. Sehat-sehat untuk kita ya Bu. Iya Pak. Oke, selamat.